Tangan lagi. Nggih. Oh. Nggih. Jadi nanti ini apa namanya, surat pernyataan memeluk agama Islam. Jadi nanti saya akan baca. Saya nanti kan ini surat saya baca ya, surat pernyataan memeluk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam nomor sekian. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Terus yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama nanti dengan jawab ya sekalian. Terus tempat tanggal lahir nanti nyebutkan ini, alamat ini, pekerjaan ini, akhlak dahulu ini. Terus nanti saya baca dengan penuh kesadaran, jangan nirukan, dengan penuh kesadaran dan yang lurus dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini Sabtu dengan Ini saya yang baca Bapak dari Yusilian sampai dengan penuh. nanti ini saya dikte dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesadaran dan niat lurus dan yang lurus dalam diri bahwa mulai hari ini saya baca dengan ikutin gitu. Nanti kan saya penggal ya. Terus nanti saya baca ini kan asyhadu, dari asyhadu alla ilaha. Nanti jangan ikuti aja. 7 Dzulqa'dah. Ya, ada tato ini. Ada, punya tato. Oh banyak. Dulu ngaku sih katanya cuma main-main itu kan, cuma gambar-gambar gitu, nggak banyak. Sampai sini, tapi itu tatonya tentang kayak di sini tato Tuhan Yesus, di sini tato yang nusuk Tuhan Yesus, di sini tato yang 3 salib itu. Oh, oke. Enggak apa-apa. Oh, udah pakai kaos, pakai daleman. Nah, dari atas itu aja. Oke, Masya Allah. Ini yang sebelah kiri. Ini yang Yesus. Yang Yesus. Pakai ini. Ini yang ceritanya yang nusuk Tuhan Yesus itu. Tapi yang sebelah sini nggak dilanjutin karena kelihatan udah habis. Oh, iya. Yang sebelah sini ini salib. yang salib. Tiga salib. Yesus di tengah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam nomor 986 garis miring MG garis miring 5 Romawi garis miring 2023. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Yusilian Daniel Sudriyo, tempat tanggal lahir Jakarta 4 Juni 2000, alamat pekerjaan pelajar atau mahasiswa agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Sabtu tanggal 7 Dzulqa'dah 1444 Hijriah 1444 atau 27 Mei 2023 Masehi atau 27 Mei 2023
2023 Masehi. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Yogyakarta 7 Dzulqa'dah 1444 Hijriah bertepatan dengan 27 Mei 2023 Masehi. Silahkan ditandatangani di sini. Dikenakan materainya ya di sini. Ya di atasnya ditabrakkan, pokoknya nanti tembus ini tapi ada yang kena materai. Ya, sama. Tanda tangan saya. Nanti ditulis namanya ya tadi. Yuselian ya, saya tulis saja ya. Saksinya sinten? Dari kelompok itu. Mau Pak D Agus. Pak D. Ini saksi yang pertama. Oh, ini. Asmo kalih tanda tangan. Itu ini boleh. Tenun. Yang pengurus mu'alaf. Tip, monggo. Baik,
Pak Yose ya, dengan tadi mengucapkan syahadat, maka itu sudah menjadi tanda bahwa sejak jenengan mengucapkan tadi, jenengan sudah menjadi seorang muslim ya. Dan saya sebagai seorang muslim yang lebih dulu masuk Islam mengucapkan selamat, jenengan sudah kembali ke agama fitrah, karena memang Allah itu sebenarnya hanya menurunkan agama itu satu, yaitu agama Islam ya. Dan saya juga mengucapkan selamat karena sejak tadi jenengan mengucapkan syahadat itu, maka semua perbuatan dosa panjenengan yang dulu pernah dilakukan, jenengan pernah melakukan apapun, tidak usah diceritakan, itu masa lalu. Misalnya katakanlah pernah melakukan perbuatan yang dosanya besar, membunuh, bahkan berzina, apapun, dosa apapun, maka mulai detik ini, mulai jenengan tadi mengucapkan syahadat, maka itu sudah diampuni semua. Nah, karena itu ya kami ini selaku yang sejak dulu masuk Islam selalu iri kalau ada orang yang mu'alaf, karena apa? Enak dosanya 0 gitu ya. Ya, sementara kita sudah banyak dosa, sudah besok harus bertanggung jawab, karena ini Anda sejak tadi Anda bersyahadat itu doanya 0, dosanya 0. Sebaliknya, kalau Anda dulu pernah melakukan amal kebaikan ya, apapun itu, misalnya jenengan menolong orang, jenengan bersedekah dimanapun, nah kalau jenengan tidak masuk Islam, maka besok di hari kiamat itu gak ada nilainya ya. Di akhirat besok ketika manusia meninggal kan nanti akan bangkit untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Nah, maka kalau ada orang-orang yang non muslim, meskipun dia banyak melakukan amal soleh, maka di sana nanti kata Allah, fakanat haba'am mumbassa, amalnya seperti debu yang berterbangan, karena dia tidak bersyahadat. Tetapi karena jenengan sudah bersyahadat, maka semua amal kebaikan yang Anda lakukan itu, yang dulu ketika Anda masih beragama Katolik, itu semuanya dihitung oleh Allah. Jadi itulah nikmatnya orang yang masuk Islam, dosanya dinolkan, tapi semua amal kebaikannya ketika dia belum berislam itu sekecil apapun itu akan dihitung ya. Itu yang membuat kami-kami yang sudah lebih dahulu itu iri ya. Tapi ini iri dalam kebaikan, namanya ghibthah ya. Oleh karena itu tolong ini disyukuri, kemudian dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini terus boleh bertanya ya Pak ya. Okay. Nah, biasanya kami pengen tahu ya, ketika ada seseorang memutuskan mu'alaf itu motivasinya apa gitu. Karena apa? Agama Islam itu kan agama yang paling ribet ya, paling ribet, paling aturannya paling banyak, ibadahnya juga paling berat. Yang lain cuma seminggu sekali, kita harus lima waktu sehari. Terus banyak larangan yang nggak boleh ya, yang mungkin di agama lain nggak dilarang gitu kan. Nah, selalu ada pertanyaan, kenapa kok ada orang yang tadinya agamanya nggak terlalu ketat, enak gitu ya, bebas, kok malah milih masuk Islam yang ini berat. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas Yose ini dulu kenapa kemudian memutuskan masuk Islam itu, latar belakangnya apa kalau kami boleh tahu? Kalau dari saya sendiri sih jujur kayak nggak ada alasan apapun gitu Pak. Tapi entah kenapa kalau saya mau masuk Islamnya itu emang ada niatan dasar dari hati. Sebentar Pak. Nah, itu apa momen yang mungkin tadinya kan banyak keinginan terbetik gitu, sampai kemudian ada niatan. Itu apa? Ada momen apa yang membuat Anda kemudian akhirnya memutuskan untuk berislam begitu? Enggak ada desakan sih, enggak ada desakan dari unsur siapa. Jadi tidak ada paksaan ya, alhamdulillah. Ya berarti ini memang panggilan hati ya. Jadi memang kalau di Islam itu
doktrinnya adalah la ikraha fiddin. Nanti kalau jenengan sudah belajar lebih jauh tentang Islam, saya anjurkan untuk belajar membaca Al-Quran. Ya, itulah kenikmatan yang paling besar dari seorang muslim itu adalah ketika dia membaca Al-Quran. Ya, apalagi nanti ketika bisa membaca Al-Quran, bisa ngerti artinya pas sholat, kemudian bisa menikmati apa yang dia baca dalam sholat. Nah itulah kenikmatan yang paling besar. Maka saran saya selalu mengatakan bahwa kalau jenengan jadi mu'alaf, jangan seperti kata iklan itu jangan setengah-setengah, tapi betul-betul totalitas. Dalam arti apa? Salah satu parameter yang gampang adalah mlebu Islam, jenengan berusaha sampai bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, itu nanti kalau jenengan sudah sampai ke sana, insya Allah jenengan Islamnya akan beneran totalitas nanti. Karena saya menemukan beberapa teman, termasuk ada teman kantor yang sudah lama masuk Islam, tapi ya sepertinya masih enggan ketika kita ajak belajar, akhirnya ya begitu, artinya nanggung, artinya tidak totalitas ya. Padahal kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, totalitas ya. Jadi, nah orang bisa seperti itu, salah satu wasilahnya adalah ketika bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, jadi memang kami ini doktrinnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ya. Jadi mungkin beda dengan ajaran di agama Kristen atau Katolik ya, karena ada ayat yang mengatakan bahwa oleh karena itu pergilah pada semua bangsa dan baptislah mereka menjadi muridku, kalau kurang lebih seperti itu. Jadi itu kan berarti suruh dakwah ya. Nah, kalau di kita la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam berislam. Oleh karena itu dari dulu Islam nggak pernah memaksa. Bahkan ketika terjadi peperangan ya, umat Islam menang pun kan tidak kamu harus belajar Islam, kan enggak. Tapi pilihannya kamu menjadi muslim atau kamu tetap yakin dengan agama semula, tapi kamu bayar jizyah, bayar uang keamanan. Jadi tidak pernah dipaksa orangnya untuk convert. Tapi hukum yang diberlakukan adalah hukum Islam, itu aja. Nah, ya jadi seperti itu ya. Baik, berarti ini memang panggilan hati ya, panggilan hati bahwa jenengan pengen berislam. Nah, selanjutnya karena jenengan sudah berislam, maka sejak tadi jenengan bersyahadat itu sudah berlaku hukum-hukum Islam pada diri Anda ya. Satu, yang pertama adalah jenengan sudah menjadi saudara kami ya. Jadi kalau dalam Islam itu persaudaraan itu bukan pada darah, tapi persaudaraan yang lebih kuat itu adalah persaudaraan keimanan ya. Bahkan kalau ada orang yang murtad ya Mas ya, itu maka kalau dalam beberapa kasus kan terus disuruh pergi ya, karena itu sudah secara agama dia sudah bukan anaknya ya. Seperti kasusnya Nabi Nuh ya. Nabi Nuh ketika beliau naik kapal, anaknya kan nggak mau naik kapal, anaknya naik gunung. Kalau di Al-Quran ada Mas, nggak tahu di Bible ada atau enggak. Terus Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, naik kapal bersama kami. Apa kata anaknya? Enggak, saya mau naik gunung. Gunung itu tinggi, nanti saya akan menyelamatkan saya dari air. Nah, tapi karena banjirnya seluruh dunia, akhirnya dia meninggal. Nah, lalu ketika anaknya meninggal, Nabi Nuh itu kan mengadu, ya Allah, kenapa anak saya kok meninggal? Itu kan anak saya. Nah, kata Allah, itu bukan anakmu. Innahu amalun ghairu sholih, karena amalnya dia nggak soleh, dia kafir. Nah, jadi persaudaraan itu berdasarkan adalah keimanan ya. Maka kalau ada anak kok murtad
maka dia nggak dapat warisan. Ya itu karena dalam Islam persaudaraan adalah berdasarkan keimanan. Maka sejak jenengan bersaudara tadi, ya saya, Mas Amru dan yang hadir ini semua menjadi saudara panjenengan. Ya, artinya kalau ada apa-apa ya kita punya kewajiban untuk membantu sejauh kami bisa. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua ada kewajiban untuk sholat 5 waktu. Ya, karena dalam Islam ibadah yang paling penting ya bukan berarti yang lain nggak penting, tapi yang paling pokok yang menjadi tiang agama itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Nabi Muhammad mengatakan sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha, siapa yang menegakkannya, faqad aqamaddin, sungguh dia telah menegakkan agama. Waman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, sungguh dia telah merubuhkan agama. Nah, oleh karena itu saya anjurkan nanti mungkin dibantu teman-teman Mu'alaf Center jenengan belajar tentang pasolatan, bagaimana caranya sholat. Ya, karena sejak jenengan bersyahadat tadi, jadi gini tadi kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk Islam pas mau masuk, tapi ketika sudah masuk ya sebagai bukti bahwa jenengan itu memang serius menjadi hamba Allah yang betul-betul baik, maka jenengan ya harus taat kepada perintah. Salah satunya adalah sholat. Oleh karena itu nanti dengan dibantu teman-teman Mu'alaf Center nanti juga ada buku-buku ya, nanti ada nanti ini nanti ada apa ini ya, bingkisan untuk Mu'alaf, ada sajadah, ada Al-Quran dan buku ya, nanti buku tentang keislaman ini silahkan diterima nggih, nanti silahkan dipelajari nggih. Kemudian nanti tadi tentang sholat tadi nanti dibantu teman-teman mualaf atau mungkin bisa bertanya ke Pak D, diajari bagaimana sholat ya sebisanya dulu ya. Kalau belum bisa bacaannya minimal gerakannya dulu, pokoknya ngelakoni sih ya, ngelakoni sih. Yang paling berat ya sholat subuh sama sholat isya biasanya. Itu memang yang paling berat itu ya. Maka Nabi mengatakan kalau orang yang di dalam hatinya ada sifat nifak itu kemunafikan ya, maka dia berat untuk sholat subuh dan sholat isya. Itu jadi ya nanti belajar gerakannya dulu ya, bacaannya ya yang gampang-gampang dulu. Kalau belum bisa bacaan itu ya bacaan misalnya la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, itu boleh lah pokoknya sebisanya. Terus nanti setelah belajar tata cara sholat ya nanti pelan-pelan terus belajar doanya ya, belajar doanya. Nah terus setelah itu nanti ya seperti saran saya tadi, mulai belajar meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran ya. Belajar dari mungkin mau pakai metode yang gampang ya pakai Iqra nanti. Nggak tahu di Iqra itu metode apa? Cara baca Al-Quran ya. Jadi dari mulai kan ada jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jilid 1 itu baru mengenal huruf Arab kan, jadi kan pasti belum kenal ini huruf apa gitu kan. Kalau langsung sambung gini kan sulit. Nah, nanti diajari satu-satu kayak gitu ada. Nah, itu nanti nggak tahu mu'alaf ada ini nggak? Ada fasilitasi kan ada kan ya? Nah, nanti dibantu, okay. Nah, itu nanti kalau sudah bisa atau sambil bisa, yang penting dipelajari adalah surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang biasanya kalau dibaca kalau pas salat itu yang baca imam keras itu. Nah, itu jenengan itu ya mau tidak mau harus menghafal kalau itu, karena apa? Itu merupakan inti dari bacaan salat. Nah, jadi nanti belajar Quran yang utama adalah membaca surat Al-Fatihah itu. Ya nanti di YouTube banyak ya, kalau sekarang banyak cara jenengan dengerin berkali-kali lama-lama lah apal kan gitu nggih. Walaupun jenengan mungkin belum bisa baca hurufnya nggak apa-apa. Yang penting karena itu nanti pas sholat itu jadi rukunnya. Jadi ya, tapi ya jenengan karena masih baru ya step by step ya. Terus setelah ini sebagai tanda jenengan masuk Islam itu berarti nanti mandi ya. Nah, nanti dengan teman-teman mu'alaf ya. Jadi ada namanya mandi janabat.
Jadi tidak sekedar mandi tapi mandi besar. Jadi kalau di Islam itu ada kalau bersuci itu ada yang berwudu, yang menjelaskan pernah lihat ya orang berwudu seperti itu. Ada yang mandi. Nah, mandi itu biasanya kalau dilakukan kalau ada hal-hal yang menyebabkannya. Misalnya ketika kalau ada yang menikah suami istri, kalau dia melakukan hubungan suami istri, nah itu dia dianggap dalam keadaan hadas besar. Nah, dia harus mandi sebelum bisa sholat. Nah, jadi mandi dulu, nanti setelah mandi besar itu baru dia sholat. Nah, termasuk yang menjadi penyebab mandi besar itu adalah ketika seorang masuk Islam. Nah, maka jenengan nanti setelah ini di rumah aja nanti diajari. Nah, jadi nanti mau diajari wudu boleh. Okay. Kan mandi besar wudu dulu. Ya. Jadi ini bisa diajarin. Kalau mandi besar itu intinya begini. Pertama kali niat kalau sudah di kamar mandi ya baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti belajar diajari bismillah, Pak. Nah, baca bismillah, terus setelah itu nanti mencuci tangan. Di tangan sampai pergelangan aja, sampai bersih. Setelah itu tangan kiri ini kemudian membersihkan kemaluan. Yang depan, yang belakang dicuci. Boleh cuma pakai air, boleh pakai sabun, ya. Nah, setelah itu nanti karena tadi tangannya bersihkan kemaluan, toh tangannya dicuci. Yang itu dicuci lagi. Nah, setelah itu jangan berwudu. Berwudu dari mulai tangan 3 kali ya. Yang ini 3 kali, 1, 2, 3 kena air. 1, 2, 3. Sudah 1. Terus yang habis itu kumur sambil menghirup air. Kalau nggak bisa langsung ya kumur dulu. Kumur 3 kali, jadi dikumurkan terus dikeluarkan 1, 2, 3. Nanti setelah itu air dimasukkan ke hidung, dihirup sampai kira-kira masuk sedikit terus dikeluarkan 3 kali. 3 kali. Kalau bisa makanya kalau belum biasa kan dipisah, tapi kalau bisa seperti Nabi itu sambil kumur, ini yang ngisap sambil ngirup. Kalau bisa, tapi kalau belum ya tadi dipisah. 1, 2, 3 kali, terus baru 3 kali dimasukkan sedikit istinsyak dan istinsyar. Nah, ini kan populer pas Covid kemarin, padahal sebenarnya di wudu itu ada ya. Nah, kalau sudah itu terus membasuh muka. Jadi nanti tangannya begini, diisi air terus di satu. Jadi dari mulai sini ya, batas rambutnya pokoknya wajah itu kena semua. Sini dirata-ratakan gini. Nah, sampai dagu. Kalau punya jenggot sambil jenggotnya dibasahi. 1, ini lagi 2, terus 3 kali. Nah, setelah itu tadi tangan pergelangan, terus kumur 3 kali, hidung 3 kali, muka 3 kali. Nah, setelah itu tangan lagi tapi sampai siku. Ini sikunya harus kena. Jadi gini. Nanti ini air misalnya ini keran saya 1 dari atas, dari bawah sini. 1 gitu kan. Pokoknya intinya semuanya basah. Terus 2 kanan dulu. Yang sebelah kanan. Semua kanan dulu. Yang 3. Selesai yang kanan terus yang kiri. 1. Ini diluntung ya, diluntung kainnya. 2 sampai sini. Dilebihkan. 3 kali. Nah, sudah sampai tangan 3 kali. Habis itu jenengan ambil air begini. Terus airnya dibuang karena hanya mengusap tidak membasuh. Jadi ada air sini misalnya keran. Ambil ini sudah penuh dibuang. Terus tangan terus ini dari depan ini didorong 1 sampai belakang, terus dibalik. Nah, terus habis itu ini bersihkan telinga di sela-sela ini, sudah selesai. Sekali saja. Ya, walaupun ada teman-teman yang ininya juga 3 kali, tapi yang lebih riwayatnya lebih kuat berdasarkan hadis Utsman itu hanya sekali. Ya, jadi gini, kalau kan ada yang ini 3 kali, ya itu ada riwayatnya, tetapi yang menurut kami lebih kuat itu yang riwayat Utsman itu sekali. Jadi
begini, airnya dibuang. Boleh telinganya di sini, tangannya di telinga ya boleh gini. Ini balik lagi, set satu, terus ini langsung bersihkan. Nah, udah pokoknya dibersihkan. Nah, sudah. Habis itu cuci kaki sampai pergelangan ini. Sambil disela-sela, jadi dibasahi. Ini misalnya kerannya di sini. Dari ujung sini, dari ujung. Ya, enggak praktek ya. Nanti lihat. Kalau di situ ada keran, nanti saya praktekkan. Oke. Nah, jadi nanti itu wudhu. Jadi kalau mau sholat itu harus wudhu. Ya. Termasuk ketika jenengan sudah wudhu kok tengah-tengah sholat kentut, batal. Nah, nanti wudhu lagi, ya. Udah. Nah, seperti itu. Nah, nanti tadi kalau sudah pokoknya membersihkan kaki ya sampai mata kaki ini, sambil disela-sela ini. Benar, disela-selai satu, nanti dua lagi, dua, tiga. Pokoknya semuanya kena sampai bawah ini terus sampai satu selesai yang kiri. Ya. Satu kan gitu sampai mata kaki. Dua, bebas matanya. Dua, tiga. Dari sini boleh, dari sini ya boleh, nggak ada ini ya. Tadi selai gini. Nah, tiga sudah selesai. Itu namanya wudhu. Kalau sudah seperti itu, jenengan sudah siap melakukan sholat. Nah, kalau mandi besar tadi, jadi tadi kan pertama cuci tangan, bersihkan kemaluan, depan belakang. Habis itu tangannya dicuci, jenengan berwudhu. Nah, setelah berwudhu, nah terus jenengan basahi tangan dengan air, terus disela-selai. Yang kanan dulu, 1, 2, 3, terus habis itu yang kiri, 1, 2, 3. Nah, kalau sudah mulai menyiram air dari mulai bagian kanan dulu. Yang bagian kanan 3 kali, terus yang kiri 3 kali. Nah, setelah itu diratakan semua organ tubuh itu harus kena air, termasuk yang lipatan-lipatan. Nah, terus ya sambil sabunan ya boleh, ya sambil sabunan, pokoknya semua udah kena dulu, pakai sabun boleh. Nah, setelah selesai, nah tapi selama mandi tidak boleh pegang kemaluan, tidak boleh kencing. Kalau jenengan kencing berarti wudhunya tadi batal, nanti pas terakhir wudhu lagi. Tapi kalau jenengan tidak kencing, nggak pegang kemaluan, termasuk rambut kemaluan, nah itu nggak boleh dipegang. Kalau kepegang itu jenengan wudhunya batal. Tapi nggak apa-apa, mandinya nggak batal, cuma nanti di akhir jenengan wudhu lagi. Tapi kalau jadi misalnya agak tengah mandi gebet pipis, masuk diampet ya pipis saja, nggak apa-apa. Cuma nanti di belakang setelah selesai mandi semua tadi kan nanti disiram dulu, dibersihkan ya, dibersihkan. Terus setelah selesai nanti jenengan wudhu lagi. Nah, kalau jenengan nggak batal, nanti selesai cuman ini bersihkan kaki tok. Terakhir cuci kaki, 1 diselai tadi sama kayak wudhu tadi ya, 2, 3, terus yang sini 1, 2, 3, dah selesai. Itu jenengan itu namanya mandi mandi wajib. Nah, itu nanti yang harus dilakukan. Terus setelah itu ya pokoknya banyak berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam mempelajari agama Islam, karena kan memang ini nggak selesai sehari mas ya. Ya kalau kuliah aja ya nanti bisa dibaca di buku, nanti kalau nggak paham boleh tanya ke Pak D-nya, saudaranya, atau boleh ke mu'alaf atau ke saya ya boleh, nanti lewat WA nanti kita bantu gitu. Mungkin begitu mas yang bisa. Baik, kita doakan saudara kita Mas Yose ini mudah-mudahan dalam berislam betul-betul istiqomah, menjadi muslim yang kafah dan betul-betul menjadi orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal anbiya'i wal mursalin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, kalau ada yang bilang kalau tato itu Saya Liana, Ibu dari Mall of Center Yogyakarta. Ini sekali lagi selamat karena putranya baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Nunggu berapa lama, Bu? Lama sekali, dari 2013. 2013. Kalau Ibu sendiri syahadat tahun berapa? Saya di Malaysia dulu. Oh, di Malaysia syahadatnya? Tahun berapa itu, Bu? Tahun 2000, sebelum tsunami ini tsunami Jogja itu 2004 saya. Oh iya. Sekitar dulu. Kalau cukup lama ya. Tapi putranya baru hari ini ya masuk Islam. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana perasaannya, Bu, ini? Saya bersyukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala karena inilah impian saya, harapan saya. Putranya memang 2, Bu? Iya, 2. Berarti yang satu adik atau kakak yang belum? Kakaknya ya? Kakaknya. Kenapa, Bu? Kok belum mau atau masih mau mencari tahu dulu apa? Sebenarnya tuh masih ingin bertanya-tanya temennya gimana sih, misalkan sholat tuh bagaimana gitu. Kalau misalkan saya sebagai mungkin kan kurang ini kalau tanya sama ibunya, jadi dia lebih sering tanya sama teman-temannya. Alhamdulillah sekali, saya senang banget dan putranya hari ini bisa ngikut gitu loh, Mas. Masuk Islam juga ya. Mudah-mudahan istiqomah ya Masnya ya. Harapan saya. Iya. Sebelumnya apa pernah sebelum syahadat hari ini ya, Bu ya? Sebelumnya pernah diskusi nggak sama ibu, Bu, nek aku masuk Islam gimana atau gimana, Bu? Sebenarnya enggak, Mbak. Cuma dulu saya terlalu memaksa ya. Saya pulang dari Malaysia, kamu tuh harus begini. Terus kamu masuk ke pondok begini. Nah, kebetulan kan waktu saya tinggalkan kan saya pergi kerja, tuh diasuh sama budenya. Nah, bude dari saya lah, kakak saya. Nah, kebetulan kakak saya itu non muslim. Jadi diasuh, diajak ke gereja, diajak ini. Nah, di situ kan ada pertentangan keluarga tuh, Mbak. Iya. Jadi keluarga saya menentang, nggak boleh masuk Islam. Ini kan saya yang ngopeni gitu. Nah, tapi kan saya yang membiayai. Nah, kan jadi kayak rame gitu kan. Iya. Terus akhirnya kan kata ini teman-teman ya wis lah, ngalah sikit, lebih baik kamu berjuang dari dalam. Berjuang dalam arti diam tapi mendoakan. Iya. Masya Allah. Jadi malah dulu pas dipaksa ndak bisa, sekarang malah keinginan sendiri gitu ya. Kapan mengutarakan pengen masuk Islamnya tuh? Kemarin, Mbak. Baru kemarin? Iya, kemarin. Kan saya kebetulan di Prambanan, tuh anak saya telepon, Bu, saya pengen masuk mu'alaf. Jadi saya rasa nggak percaya, Mbak, masa sih? Alhamdulillah akhirnya. Oke, berarti Mas Yose ini di Jogja, Ibu di Prambanan? Tidak, saya kebetulan pas pergi ke rumah teman Prambanan kan kita kan bantuin teman. Ngabarinnya pas? Ngabarin pas di sana? Iya. Masya Allah. Oke.
Gimana Mas Yose perasaannya? Ini habis, ini terharu, nangis gitu ya. Gimana perasaannya Mas sekarang? Kata ibu tadi malah dulu dipaksa nggak mau, nggak bisa. Sekarang malah pengen sendiri. Gimana Mas? Ya lebih belum kayak mau ngejelasinnya itu susah gitu. Tapi ada yang men-trigger atau jadi pemicunya jenengan gitu. Wah harus sekarang nih, nggak bisa besok-besok, apa itu? Kemarin pengen langsung masuk gitu aja sih. Oh gitu, tiba-tiba gitu. Nggak tahu, dia nggak ada kayak masukan dari mana-mana, itu nggak nyuruh, atasan dari tempat kerjaan nggak ada yang nyuruh, teman nggak ada yang nyuruh. Tapi itu kayak saya di rumah baru sendiri mbak. Saya di rumah baru sendiri, baru apa ya? Mainan HP habis nge-game, terus saya keluar, rokok, saya lihat TV, itu aja kartun gitu ya, nonton kartun, terus tiba-tiba saya telepon langsung ibu saya mau masuk Islam, gini ini, nggak bisa secepatnya, nggak tahu dari mana pesannya. Oh masya Allah, iya, susah ya kita menjelaskan ya. Kadang tuh Allah memilihnya kan, kita juga nggak tahu mau kapan. Dan masya Allah ini Mas Yose masih muda, masih diberi kesempatan ya Bu ya untuk bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim itu. Mudah-mudahan masnya Mas Yose ini bisa menyusul ya. Mudah-mudahan. Karena ya bagaimanapun nanti doa dari anak-anak yang soleh ya Bu ya, menyelamatkan ibu dari siksa kubur, dari siksa api neraka. Insya Allah doanya anak-anak ini yang bisa menyelamatkan orang tuanya nanti. Harapannya begitu ya Bu ya. Sebenarnya itu yang saya takutkan dari dulu. Anak-anak saya itu selalu muslim, terus bagaimana nanti saya ya. Bagaimana itu jadi beban tersendiri ya saya. Iya betul. Tapi alhamdulillah hari ini Alhamdulillah sekali, saya ikut senang sekali Mas Yose bisa mendoakan ibu gitu ya, bisa nanti juga insya Allah jadi tabungannya ibu ya, tabungan di akhirat kelak insya Allah. Alhamdulillah. Kemudian nanti kakaknya menyusul. Ya, sekarang perasaannya lebih plong ya Mas ya, lebih tenang ya, masya Allah. Oh ya, ada tato ini. ada Punya tato. Oh banyak. dulu ngapus sih katanya cuma main-main itu kan, cuma gambar-gambar gitu, nggak banyak Sampai tato. sini, tapi itu tatonya tentang kayak di sini tato Tuhan Yesus, di sini tato yang nusuk Tuhan Yesus, di sini tato yang 3 salib itu. Oh, oke. Nggak boleh. Nggak apa-apa. Oh, udah pakai kaos, pakai daleman. Nah, dari atas itu aja. Oke, masya Allah. Ini yang sebelah kiri. Ini yang Yesus Yang Yesus. pakai ini. Ini yang ceritanya yang nusuk Tuhan Yesus itu. Tapi yang sebelah sini nggak dilanjutin karena kelihatan udah habis. Oh, iya. Yang sebelah sini ini Kita salib. yang salib. Tiga salib. Yesus di tengah itu. Yang sudah minggu kemarin katanya cuma Gambar bisa hilang. bisa Ternyata hilang. tato beneran gitu ya. Nah, insya Allah nanti bisa kita bantu Mas, kita hapus pelan-pelan ya. Nanti sore ada di gedung dakwah Mualaf Center. Harus sekarang gitu. Enggak sih, nanti jenengan dijadwalkan datang boleh, itu gratis, free. Itu menghubunginya lewat mana? Nomor yang kemarin. Iya, aja. nomor yang kemarin aja, dihubungi aja. Nanti datang, insya Allah nanti kita bantu, kita hapus. Kalau ke klinik estetik itu kan cukup mahal ya Bu ya untuk Saya hapus. sudah tanya. Iya kan, mahal banget Mas. Itu sekali tembakan, sekali datang. disetrika begitu Enggak, pakai laser Bu kita. Laser. Laser, iya dia ada mesinnya khusus. Kemarin Jadi- aja kan saya tak kira tuh
daripada bayar. Kan saya belum tahu kalau ada yang gratis dan Iya. gitu kan. Saya niatnya tuh mau tak setelika gitu aja gitu. Wah, itu nanti kalau Sebelum saya tahu gitu Pak. iya, jadi rusak nanti Mas kulitnya. Nah, ini laser ini memang harus telaten, pelan-pelan, tapi memang hasilnya nanti kelihatan gitu. Temen saya itu ada yang ke klinik itu sekali datang tuh 1,5 Bu. Itu aja baru satu senti. Iya, kan per senti ya Mas ya, itu per senti senti ngitungnya. Aduh, itu mahal banget. Jadi ini kita memang punya komunitas teman-teman yang bertato, itu kita gratiskan. Mau sampai berapa kali terserah. Asal kuat nahannya. Katanya sih Mas. Katanya sakit. Kalau nato ini enggak sakit, tapi kalau hapus itu sakit. Tapi ya wis resiko. Nanti kalau ke sana masnya mungkin ada orangnya dan itu segitu tuh, ada yang lebih gede. Iya, saya. Banyak Yesus itu kan Yesus. Di sini gede banget keblok Bener Mas, banyak Mas. Ada yang dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tatoan Bu. Ya Allah. Terus bingung katanya ya teman-teman itu pas nato sakit, tapi lebih sakit pas menghapus. Iya. Karena sambil mengingat kesalahan-kesalahan yang lalu. Jadi lebih apa ya, lebih sakitnya lebih kerasa lagi gitu. Karena mengakui bahwa itu salah dan bla 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 macam-macam. Nanti ketemu teman-teman di sana Mas, insya Allah seru-seru orangnya. Gitu. Jadi terima kasih Bu. Matur nuwun sekali, insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Bu ya. Kita sama-sama doakan. Bapak saya masih Katolik Bu. Jadi saya juga. Tadi berdaya juga ya. Jadi mudah-mudahan Bu saya minta doanya juga ya. Saya juga inget nanti saya bisa doain enggak ya, itu tuh rasanya aduh. Iya. Ini banget ya Bu, apa Keluarga saya juga banyak. Ini juga adanya tadi saya kan Bapak saya Panding itu juga Katolik. Cuman pas kesini kita belum memberitahu. Jadi mungkin lebih baik sementara nggak usah tahu dulu. Iya, betul, nggak apa-apa. Pelan-pelan ya Bu ya, insya Allah. Tapi itu di bawah sini lah, dan suaranya beda. Alhamdulillah selesai pensyahadatan hari ini di kantor ketakmiran Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Ini Mas Yuse, ex Katolik, dan alhamdulillah hari ini diantar orang tua ibunda yang ternyata ibunda sudah syahadat terlebih dahulu dari tahun 2004. Ini baru Mas Yuse-nya menyusul. Masya Allah, hidayah milik Allah, bukan karena kita yang hebat, tapi memang atas kasih sayangnya Allah, ridhonya Allah gitu. Mas Yose ini juga insya Allah ya bisa istiqomah, kita doakan kafah menjalankan setiap perintah dan syariat Islam. Allah mudahkan segala urusannya, apapun nanti ujiannya Allah kuatkan beliau. Dan alhamdulillah ibunya, ibu Mas Yose ini ibunda senang sekali, bahagia sekali karena sekarang Mas Yose bisa mendoakan gitu. Baik di dunia maupun kelak nanti jadi tabungan ibu di akhirat. Karena salah satu yang bisa menyelamatkan kita adalah doa dari anak-anak yang soleh. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan kakak dari Mas Yose ini juga bisa menyusul segera dan dimudahkan dan dilancarkan nanti proses belajarnya dari Mas Yose ini. Sekian, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport dakwah kami dari tim Walau Center Yogyakarta. Mengaturkan jazakumullah khairan katsir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.